Padel. Mendadak semua orang suka main padel. Weekend dikit, Padel. abis pulang kerja, Padel. double date, Padel. pejabat. Padel juga. Mendadak semua lahan dialihkan fungsinya jadi lapangan padel. Saking banyaknya minat orang yang mau main, harga sewanya ikut meroket. 400.000 sampai 800.000 satu sesi. Booking pun harus jauh-jauh hari. Padahal padel ini baru masuk ke Indonesia sekitar awal tahun 2020. Tapi dalam kurun waktu 5 tahun itu, padel udah menjamur di Indonesia. Bahkan, Indonesia duduk di peringkat ke-6 sebagai negara dengan perkembangan padel paling pesat di Asia dan ke-29 di dunia. Seenggaknya ada 133 lapangan padel permanen di Indonesia. Dan lebih dari separohnya cuma ada di Jabodetabek dan Bali. Secara global, padel juga lagi meledak. Dalam 2 tahun lagi, lapangan padel diprediksi bakal tembus 85.000, 2 kali lebih banyak daripada sekarang. Dan gak cuma padel, fenomena tiba-tiba olahraga ini kalau diperhatiin juga terjadi di cabang olahraga lainnya, kayak maraton, pilates, yoga, tenis. Tapi kenapa ya tiba-tiba semua orang pengen ikut olahraga? Beneran emang pengen sehat atau gaya hidup aja? Let's find out. Ternyata, tren orang-orang berbondong-bondong olahraga ini dimulai sejak pandemi COVID-19. Setelah pandemi, sebagian besar masyarakat mengaku mulai menjalani pola hidup lebih sehat. Caranya, lewat olahraga yang rutin salah satu yang utama. Lalu, tidur yang cukup, jaga pola makan, sampai aware sama kesehatan mental. Di banyak negara Asia Tenggara, trennya itu naik gila-gilaan, termasuk di Indonesia juga. Bukan cuma makin peduli, banyak juga yang rela keluar duit ekstra demi gaya hidup sehat. Tapi, ada satu faktor lain yang bikin tren ini makin kencang. Media sosial. Update pace lari di Strava, posting meal prep, mirror selfie di gym, botol minum dan outfit pun sekarang udah jadi properti konten pas ikut sesi yoga. Secara nggak langsung jadi banyak orang yang tertarik untuk mencoba. Pelan-pelan terjadi pergeseran makna untuk olahraga. Dari yang kebutuhan fisik jadi bagian dari identitas. Bukan cuma sehat badan, tapi juga sehat di citra. Ada satu penelitian menarik dari jurnal psikologi. Mereka ngulik perilaku orang yang ikut tren #NoDaysOff di medsos. Gerakan fitness yang ngajak olahraga tiap hari tanpa libur. Hasilnya nunjukin olahraga, nilai hidup, dan media sosial ternyata saling berkaitan. Dan gabungan ketiganya bisa ngedorong orang buat belanja hal-hal tertentu. Jadi, orang yang punya kebiasaan olahraga teratur, terutama yang lebih peduli sama kesehatan, cenderung lebih mudah terpengaruh sama konten di media sosial. Nah, di sini nih celahnya. Disinilah olahraga berubah jadi komoditas. Dan kayak semua komoditas lainnya, ada harga yang harus dibayar. Contoh gampang, padel. Sekali main aja bisa keluar hampir 300 ribuan per orang. Belum lagi kalau misalnya sebulan mainnya beberapa kali. Kalau mau serius dan punya gearnya sendiri, harus investasi raket jutaan, sepatu mahal, bahkan coach private. Sayangnya, ini nggak cuma terjadi di padel aja. Lari maraton, sepatunya kudu Hoka, jamnya kudu Garmin. Yoga, wishlistnya punya mat Lululemon. Fitness di gym, nggak afdol kalau outfitnya bukan dari Alo Yoga. Bahkan, ikut komunitas atau kompetisi pun jarang ada yang gratis. Semua ada biayanya. Ya, polanya mirip di hampir semua cabang olahraga. Begitu dia naik kelas jadi lifestyle, otomatis ada ritual belanja yang ngekor di belakangnya. Di balik tren olahraga yang lagi booming, muncul satu masalah penting, yaitu akses. Laporan dari BBC bilang banyak orang Inggris yang sebenarnya pengen nyoba padel, tapi mundur gara-gara tarif sewa lapangan. Nggak ada yang menyediakan lapangan padel gratis. Nah, ini yang bikin padel jadi sulit diakses banyak orang. Bagi mereka yang betulan ingin olahraga atau ngasah skill, malah terhambat. Belum lagi buat sewa lapangan itu juga harus booking seminggu sebelumnya. Itu di London. Kalau di Jakarta, booking hari ini baru bisa main tahun depan. Jadinya, orang-orang yang main atau melakukan olahraga tersebut jadi terkurasi. Siapa yang bisa bayar versus siapa yang enggak. Fenomena ini nggak cuma di padel. Golf, pilates, tenis, renang. Banyak olahraga yang akhirnya cuma bisa diakses kelas menengah atas. Apalagi pas momentum tren olahraga lagi naik daun kayak sekarang. Harga yang tadinya masih terjangkau bisa ikut-ikutan melambung gara-gara branding, marketing, dan jadi simbol gaya hidup. Jadi kesannya olahraga bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal prestige. Dan pelan-pelan lahirlah segregasi kelas baru. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan kemampuan afford olahraganya. Teori Pierre Bourdieu sejak tahun 79 udah bilang, semua yang kita nikmatin dari waktu luang, kayak buku, TV, musik, seni, film, itu udah bukan cuma soal selera, tapi erat kaitannya sama stratifikasi sosial.
termasuk juga olahraga. Sebuah penelitian di Jerman nunjukin bahwa partisipasi olahraga sangat dipengaruhi faktor sosial, kelas sosial, usia, gender, bahkan etnis. Yes, jadi olahraga juga cerminan stratifikasi masyarakat. Hampir semua cabang olahraga lebih banyak diikutin orang-orang yang tingkat pengetahuan dan gaya hidupnya itu tinggi. Sementara, kelompok sosial bawah, kebanyakan dari mereka nggak aktif olahraga. Boro-boro mikirin padel, pagi sampai malam kerja, tenaga dan waktunya udah habis duluan. Padel, yoga, tenis, fitness, umumnya buat kelas menengah atas. Temuan lainnya, orang dengan tingkat pengetahuan dan gaya hidup yang tinggi cenderung ikut lebih banyak cabang olahraga sekaligus. Hari Senin jadwalnya padel, hari Rabu berangkat kelas yoga, Jumat ikut pilates, Minggu tiba-tiba lari maraton di Bali. Ada. Pola ini disebut partisipasi omnivorous dan dianggap sebagai tanda status sosial yang lebih tinggi. Status dan modal yang dipunya orang-orang upper middle dan upper class bikin mereka bisa mengubah hal-hal paling biasa jadi simbol status. Dari ngopi di kafe, sepatu lari, sampai olahraga, semua bisa dipakai buat nunjukin status. Untuk jadi pelari, seolah-olah kita dipaksa buat punya sepatu mahal seharga 3 juta, smartwatch, outfit branded, ada maraton di Bali atau Jogja, berangkat. Ikut kelas yoga di Changi Airport, gas. Selesai kelas minum matcha atau kopi, ikut juga. Aktivitas yang sejatinya universal, kayak lari atau main padel, bisa naik kasta dan jadi gaya hidup eksklusif. Padahal, di Spanyol dan Argentina, padel itu olahraga rakyat. Orang dari kelas pekerja sampai eksekutif main tanpa mikirin simbol status. Intinya, olahraga itu sebenarnya bisa dinikmati semua orang. Tapi, di banyak negara, logika status sosial ikut masuk. Mau padel, tenis, cycling, yoga, pilates, atau lari, ada lingkaran eksklusifnya sendiri. Hasilnya, olahraga nggak netral lagi. Ada yang bisa ikut, ada juga nggak. Stereotip muncul, dan tujuan olahraga pun bergeser jadi soal gengsi dan prestis. Apapun yang lagi viral dan digandrungi masyarakat, selalu rentan jadi lahan cuan buat yang peka sama celah peluang. Padel, tahun 2024 aja, lebih dari 3.000 klub baru lahir. Hampir 9 klub tiap hari, plus 7.000 lapangan baru dibangun. Bisnisnya jelas cuan. Bayangin, bikin satu lapangan indoor standar butuh modal sekitar 2 miliar. Tapi dengan tarif sewa 300.000 per orang, okupansi 80%, omset bisa tembus 100 juta per bulan. Balik modal, cukup 3 tahun. Contoh kedua, yoga. Pasar yoga global sekarang lagi naik gila-gilaan. Nilai totalnya udah ratusan miliar dolar, dan angkanya tumbuh 9% per tahun. Dan kenaikan tren ini diprediksi nggak akan turun seenggaknya sampai tahun 2033. Apalagi di Bali, yoga di sana jadi magnet turis internasional. Banyak retreat atau kelas yoga dengan harga premium. Jadi kesannya elit dan lebih diperuntukkan buat wisatawan asing daripada untuk masyarakat lokal. Ketiga, cycling. Pasar sepeda global juga gede. 77 miliar di tahun 2024. Diproyeksiin tembus hampir 2 kali lipat di tahun 2030. Orang sekarang pakai sepeda bukan cuma buat transportasi, tapi juga olahraga, hiburan, dan gaya hidup. Polanya sama, begitu olahraga jadi tren dan gaya hidup, brand dan marketing langsung masuk. Jadi, mereka nggak cuma jual produk, tapi juga prestise dan citra. Harga barang dan layanannya ikut naik. Mulai dari raket atau sepeda branded, membership club, kelas private, sampai event. Komunitas juga jadi kunci. Orang ikut olahraga bukan cuma soal sehat, tapi juga buat circle, relasi, dan networking. Teknologi juga ngedorong. Ada aplikasi kayak Kui, Reclub, Together, lapangan sepi bisa optimal karena booking online. Studio atau gym pada dapat exposure digital. Orang-orang makin rajin olahraga, kebutuhan terselubung makin banyak. Dari situ, bisnis bisa terus muter. Ada event, ada produk, ada sponsor, semua saling menguatkan. Bisa dibayangin kan, dari olahraga aja kita udah bisa bahas isu ketimpangan dan simbol status sosial. Padahal, olahraga harusnya jadi kegiatan fun dan menyehatkan. Dengan ngelihat tren padel, yoga, maraton, pilates, dan olahraga lain yang makin naik daun, kita bisa sadar, akses ke olahraga itu nggak sepenuhnya merata. Ada yang bisa bebas main karena mampu bayar, ada juga yang terhambat gara-gara biaya. Kenapa pejabat, artis, dan kelas menengah atas kelihatan lebih sering pamer olahraga? Bisa jadi bukan karena mereka sehat, tapi karena mereka punya modal uang dan waktu. Akses. Akhirnya, olahraga hari ini bukan cuma soal jaga badan tetap bugar. Ini bisa jadi cermin gaya hidup, penanda kelas sosial, sekaligus bayangan ketidaksetaraan yang makin nyata. Fenomena ini nunjukin gimana olahraga bisa berubah jadi barang mewah dan dikuasai kelas menengah atas. Bayangin aja, raket padel bisa setara harga iPhone. Membership gym premium bisa semahal cicilan mobil.
Dan ikut maraton internasional bukan sekedar lari, tapi paket lengkap liburan ke luar negeri plus pamer medali di Instagram. Yang nggak punya akses, ya harus rela sehatnya cukup lewat lari keliling komplek atau push up di rumah. Jadi lucu juga, padel, olahraga yang harusnya paling merakyat, ujung-ujungnya bisa berubah jadi simbol eksklusif. Sehatnya sama, keringat yang dikeluarin tetap asin. Tapi kalau soal gengsi, jadi beda kelas. Fenomena padel dan tren olahraga lainnya nunjukin satu hal penting, olahraga nggak pernah berdiri netral. Orang emang tetap punya motivasi buat hidup sehat. Pas udah jadi lifestyle, olahraga sekaligus berubah jadi simbol kelas sosial dan medium komersialisasi. Seru? Iya. Menguntungkan? Banget. Tapi jangan lupa, makin hits, makin mahal, makin terbatas siapa yang bisa ikut berpartisipasi. Akhirnya kita balik ke pertanyaan penting. Olahraga ini mau dibawa kemana? Apakah jadi ruang sehat yang terbuka buat semua orang? Atau jadi arena eksklusif yang cuma bisa dimasukin mereka yang punya uang? Selama olahraga terus diperlakukan sebagai komoditas lifestyle, ya siap-siap aja. Yang bisa bayar bakal makin eksklusif. Yang nggak bisa akan semakin tersingkir. Ya bisa aja sih ada celah buat narik olahraga balik ke akarnya. Bisa dimulai dari komunitas, inisiatif lokal, atau bahkan inovasi sederhana yang bisa bikin olahraga tetap jadi ruang inklusif buat semua orang. Tren olahraga boleh fluktuatif, tapi kritis harus dirawat terus. Oke? Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, Indonesia After the Fact.